Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Aku Ika Larasati, NPM 18141539, akan menjelaskan dampak ekowisata pada suatu tempat wisata yang ada di Indonesia. Berikut penjelasannya. Di sini aku akan menjelaskan dampak pengembangan ekowisata hutan mangrove terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Kuala Langsa, Provinsi Aceh. Kuala Langsa merupakan satu-satunya kota di Aceh yang berhasil mengembangkan pariwisata ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove yang berada di Kuala Langsa ini seluas 8.000 hektar. Kegiatan ekowisata di Kuala Langsa ini sangatlah efektif untuk menanggulangi permasalahan lingkungan seperti mengurangi eksploitasi kayu mangrove. Nah, dampak dari pembangunan ekowisata ini pada aspek sosial dan ekonomi memiliki komponen-komponen, yaitu penyerapan tenaga kerja, berkembangnya struktur ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, kesehatan masyarakat, persepsi masyarakat, dan laju pertambahan penduduk. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan ekowisata mangrove di Kuala Langsa dan menganalisis dampak sosial dan ekonomi terhadap perkembangan ekowisata mangrove. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan rancangan deskriptif kualitatif, menggunakan metode purposive sampling, dan subjek yang digunakan yaitu masyarakat di sekitar hutan mangrove Kuala Langsa, dan populasinya yaitu seluruh penduduk di sekitar hutan mangrove yang berjumlah 543 kakak. Nah, pada penelitian ini juga menggunakan rumus untuk menentukan jumlah responden, yaitu rumus Lovin. Teman-teman bisa lihat rumusnya, di mana N kecil itu bersalah sampel, N besar bersalah populasi, dan D kecil itu tingkatnya kepercayaan. Dari rumus tersebut diperoleh sampel 100 orang responden. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara melalui kuesioner terhadap seluruh masyarakat di sekitar hutan mangrove di Desa Kuala Langsa. Kota Langsa ini memiliki objek wisata yang beragam yang bisa dikunjungi wisatawan, yaitu diantaranya hutan mangrove Kuala Langsa, hutan Kota Langsa, Mutiara Water Park, Taman Bambu Runcing, Virta Tirta Raya Swimming Pool, pusat jajanan kuliner, dan Royal Water Pool. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2018 dari tabel sebelumnya, jumlah wisatawan pada tahun 2018 sebanyak 742.089 orang, di mana mengalami peningkatan sebesar 10,24% dari tahun sebelumnya, dan menjadi destinasi wisata dalam negeri maupun mancanegara. Nah, ini beberapa foto objek wisata yang ada di Kuala Langsa. Teman-teman bisa lihat. Pada tabel 1 sebelumnya dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan tertinggi yaitu terdapat di hutan Kota Langsa dan hutan mangrove. Data tersebut membuktikan bahwa dua objek wisata ini merupakan tempat favorit bagi wisatawan, terutama hutan mangrove, di mana hutan ini masih sangat alami dengan lingkungan yang sangat asri. Pemanfaatan ekowisata hutan mangrove di Kuala Langsa ini sebagai kawasan wisata yang dikelola pemerintah dan masyarakat, sebagai wisata edukasi mangrove berskala internasional, dan masyarakat juga dapat memanfaatkan sumber daya alam yaitu berupa buah dan pohon mangrove untuk dijadikan sirup dan kerajinan. Hal ini dapat membantu
atau menambah penghasilan masyarakat di sekitar hutan mangrove Kuala Langsa. Pengembangan tempat ekowisata hutan mangrove Kuala Langsa ini yaitu berupa pembangunan toilet, tempat ibadah, himbauan pelestarian hutan, dan tempat pembuangan sampah agar wisatawan tetap nyaman. Nah, upaya pelestarian dan pengembangan hutan mangrove juga terus dilakukan oleh pemerintah dengan adanya penambahan bibit mangrove yang baru. Dengan berkembangnya pengelolaan ekowisata hutan mangrove di Desa Kuala Langsa ini dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar hutan mangrove, yaitu terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, dan mengurangi penebangan kayu mangrove sembarangan. Negatifnya sendiri dari berkembangnya ekowisata mangrove di Kota Langsa ini tidak ada karena masyarakatnya itu bersikap terbuka, bersikap ramah, dan mau bekerja sama demi kemajuan daerahnya. Nah, dari penelitian atau pembahasan yang sudah aku jelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengembangan ekowisata mangrove di Kuala Langsa sangatlah baik karena memiliki potensi daya dukung yang tinggi. Dan yang kedua yaitu memiliki dampak yang sangat baik dalam aspek ekonomi dan sosial. Tetapi ada juga dampak yang rendah yaitu menyebabkan konflik sosial. Untuk penelitian ini ditulis oleh Safuridar dan Andini pada tahun 2020 dengan judul Dampak Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Kuala Langsa, Provinsi Aceh, dengan jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.